Episode ke-6, Demi Sang Ibu. Morgan benar-benar tidak habis pikir bisa bertemu dengan wanita seperti Felicia. Baiklah, cepat katakan alamat rumah sakit itu, tanya Morgan. Felicia tampak mengingat nama rumah sakit yang memiliki biaya fantastis itu. Sebuah rumah sakit terbesar di kota Florida. Dia memang memilihkan rumah sakit itu agar penyakit ibunya bisa disembuhkan. Paling tidak dia mendapatkan donor ginjal yang tepat. Nama rumah sakitnya adalah FA Hospital, rumah sakit terbesar di kota ini. Jawab Felicia menyebutkan nama rumah sakit tempat ibunya dirawat. Morgan terlihat mengangguk paham, menuruti keinginan Felicia yang satu ini sangatlah mudah. Apalagi setelah mendengar nama rumah sakit yang Felicia ucapkan. Morgan langsung mengetahui kalau rumah sakit tersebut adalah milik keluarganya, yaitu FA Hospital, rumah sakit yang diwariskan oleh keluarga sang ayah untuk dirinya. Bahkan, 80% saham rumah sakit itu adalah miliknya. Sedangkan kepala rumah sakit yang saat ini menjabat adalah kerabat jauhnya yang bernama Oscar. Seorang pria parubaya yang sudah lama menjadi kepercayaan dari keluarga besarnya. Tetapi Morgan tidak menyangka bahwa Oscar berani mengambil keputusan yang sangat memalukan seperti itu. Bagaimana Tuan? Apakah Anda bisa membantu saya? Bukankah Anda orang hebat? Seharusnya Anda bisa membantu saya yang hanya rakyat biasa ini, bukan? Tanya Felicia secara beruntun, berharap bahwa pria itu bisa membantunya. Hanya Morgan Fernando Alvarez yang bisa ia mintai tolong saat ini. Mengingat dia tidak ada lagi yang mau menolong. Bukankah tadi Morgan juga sudah berjanji akan membantunya? Di sisi lain, Morgan masih berpikir kenapa Oscar mengusir Felicia dan ibunya dari rumah sakit itu. Apakah gadis itu benar-benar miskin dan tidak punya uang, sehingga mereka harus diusir? Morgan terlihat berpikir. Sebenarnya gadis ini benar-benar merepotkan. Kalau saja malam itu dia tidak menolongku, pasti kita tidak akan pernah bertemu. Tapi aku akan tetap membantunya, mengingat dia juga telah menyelamatkanku, batin Morgan. Baiklah. Aku akan menuruti permintaanmu. Dengan kekuasaanku aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Jawab Morgan yang terkesan sombong di telinga Felicia. Terima kasih Tuan Fernando Alvarez. Anda benar-benar pria yang baik. Seru Felicia terharu. Meskipun gadis itu merasa bahwa Morgan sangat sombong seperti Alice, tapi dia tetap mengucapkan banyak terima kasih pada pria tersebut. Ya, kalau masalah seperti itu adalah hal kecil bagiku. Tinggal menjentikan jari pastinya semua akan kudapatkan. Jawab Morgan angkuh. Duh, sombongnya nggak ketulungan. Untung dia tampan. Batin Felicia tersenyum. Lalu bagaimana dengan janjimu untuk bertanggung jawab dan menikahiku Tuan? Tanya Felicia kemudian. Sepertinya wanita itu benar-benar tidak lupakan hal yang berhubungan dengan uang. Morgan sampai menggelengkan kepalanya, mengingat perlakuan Felicia padanya tadi pagi, yang menolak secara mentah-mentah iktikat baik darinya. Apa? Bukankah tadi pagi kamu bilang padaku kalau kamu tidak sudi aku nikahi? Morgan menyindir. Felicia terdengar berdeham di seberang telepon. Tapi kenapa sekarang kamu menagih lagi? Apakah kamu sudah mulai tertarik padaku? Lanjut Morgan ketika mendengar kegugupan Felicia. Pria itu tahu meskipun dia tidak melihat bahwa sebenarnya Felicia merasa gugup saat mengatakan hal itu. Saya berubah pikiran Tuan. Saya ingin menjadi istri Anda dan menjadi nyonya CEO kalau saya menikah dengan Anda. Jawab Felicia polos dan sangat jujur. Dengan aku menikahi Tuan Morgan Alvarez, aku akan bisa membalaskan dendamku. Aku juga akan membalas perbuatan orang-orang yang telah memarahiku dan juga menyebut ibu sebagai pelakor. Lihat saja Bu, putrimu ini akan segera membuat nama baikmu kembali, batin Felicia. Morgan terlihat berpikir, dia mengira kalau Felicia berubah pikiran karena telah mengetahui identitasnya yang seorang CEO. Tadi dia mengatakan ingin menjadi nyonya CEO. Ternyata dia sama seperti wanita lainnya, yang hanya menginginkan uangku. Dasar wanita matre, batin Morgan. Morgan yang awalnya tertarik pada Felicia sekarang menjadi cuek dan kecewa. Padahal sebelumnya dia mengira kalau Felicia ini berbeda dengan wanita pada umumnya, yang hanya mengejar uang dan kekayaan. Tapi setelah mendengar ucapan Felicia menginginkan posisi sebagai nyonya CEO,
membuat Morgan menjadi tidak terharu dan bahkan ilfil. "Bagaimana, Tuan?" tanya Felicia kembali, masih berharap bahwa Morgan akan memenuhi janjinya itu. Morgan tampak geram melihat keinginan Felicia yang terlihat begitu tergesa-gesa untuk ingin menjadi istrinya. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Baiklah, aku akan menikahimu dan memberikan posisi nyonya CEO padamu. Tapi aku tidak akan memberikan yang lebih dari itu, terutama masalah perasaan. Jadi jangan berharap kamu akan mendapatkan cintaku, karena aku tidak akan jatuh cinta padamu," ucap Morgan dingin. Felicia mengangguk dan mengerti. Dia juga merasa tidak perlu cinta dari Morgan, karena dia juga tidak mencintai pria itu. Yang diinginkan Felicia hanya menjadi istri Morgan, agar tidak akan ada yang bisa menghina dan menindasnya lagi, karena dia seorang istri dari CEO perusahaan terkenal. Apalagi dengan keluarga dari ayahnya, yang menganggap mereka hanyalah seorang pembawa sial dan pelakor. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuan," ucap Felicia. Morgan menjawab dengan deheman. "Lalu bagaimana dengan uang 1 miliar yang kamu janjikan padaku malam itu, Tuan? Kamu harus memberikan padaku karena kamu sudah berjanji," tanya Felicia. Gadis berparas cantik itu berpikir kalau dia tidak akan bisa membantu ibunya mengganti ginjal tanpa uang ini. Akhirnya dia juga memutuskan untuk menagih janji uang 1 miliar yang dijanjikan oleh Morgan. Tetapi Morgan berpikir lain lagi. Dia malah mengira kalau Felicia adalah wanita mata duitan, dan ini membuatnya semakin marah. "Hei Nona, apakah kamu sangat membutuhkan uang hingga kamu menagih semua ucapanku?" "Iya, Tuan, saya benar-benar membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak," jawab Felicia jujur. Morgan benar-benar merasa terjebak oleh wanita ini, yang awalnya dia kira bahwa Felicia wanita yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Dan Morgan hampir terpesona dengan Felicia. Akhirnya Morgan harus kecewa, karena Felicia sama saja dengan wanita lain, menginginkan harta kekayaan, kekuasaan, dan tentunya gelar sebagai nyonya CEO. Padahal, alasan Felicia hanya karena sang ibu. Dia tidak akan pernah menagih janji itu kalau keadaannya tidak mendesak seperti saat ini. Nyawa ibunya lebih penting untuk Felicia. "Ternyata, kamu sama saja seperti wanita lainnya,"